VJ Daniel Mananta kini menuai banyak dukungan dan doa dari umat muslim tanah air agar mendapatkan hidayah dan bisa masuk agama Islam. Apalagi melihat kedekatan Daniel dengan Ustadz Abdul Somad, UAS, suami Viola Maria itu kedapatan beberapa kali menghadiri acara pengajian dengan UAS sebagai pembicaranya. Diisukan mualaf setelah mengunjungi UAS di Pekanbaru, Daniel Mananta mengungkapkan bahwa kunjungannya saat itu murni hanya ingin membangun silaturahmi dengan sang ustadz. Namun, Daniel Mananta rupanya memiliki perjalanan spiritual menyangkut agama Islam yang pernah dialaminya di masa lalu. Mantan pembawa acara Indonesian Idol tersebut mengungkapkan alasannya berhenti dari ajang pencarian bakat itu. Jadi sekarang kita balik lagi ke tahun 2019. Itu ketika gua lagi lihat anak-anak Indonesian Idol seru-seruan latihan, rehearsal buat eliminasi, abis itu gua berdoa aja. Berdoakan bisa di mana aja. Enggak harus di tempat tertentu ya, kata Daniel Mananta, melansir YouTube Kasih Solusi, Sabtu tanggal 19 November tahun 2022. Daniel Mananta merasa bersyukur karena bisa menjadi pembawa acara hingga season ke-10. Ia pun merasa senang bisa melihat perkembangan para peserta dari waktu ke waktu. Namun, di tengah ungkapan rasa syukurnya itu, Daniel seolah mendapatkan bisikan bahwa ia sudah cukup bekerja keras untuk acara itu. Gua berdoa, lagi duduk lagi nontonin mereka. Tuhan, makasih ya, gua bisa dapetin season 10 nih di Indonesian Idol. Dan di hati gua tiba-tiba ada bisikan lagi. Bisikan yang sama ketika ada di mobil. Udah ya sampai season 10 aja, kata Daniel Mananta. Sempat merasa terganggu dengan firasatnya itu, Daniel Mananta pun mengajak sang istri untuk berdiskusi. Ia meluapkan apa yang dirasakannya. Viola pun berdoa kepada Tuhan untuk memohon petunjuk atas keputusan yang diambil suaminya. Setelah mempertimbangkan segala konsekuensi sehubungan dengan urusan rumah tangga, ia pun memberikan restu untuk sang suami berhenti dari ajang pencarian bakat itu. Tetapi di sisi lain, manajer Daniel, Johandi Yahya justru meminta Daniel untuk memikirkan ulang keputusannya itu. Maka dari itu, Daniel Mananta sempat dibuat bimbang atas keputusannya. Saat itu, Daniel tidak sengaja mendengar kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang awal mula kurban. Kisah tersebut tertulis dalam Quran Surah As-Saffat, 99-11. Jadi akhirnya di situ ada satu khutbah yang benar-benar kena di gua dan ngomongin soal Ibrahim, terangnya. Dari kisah tersebut, Daniel Mananta memahami arti pengorbanan seperti Ibrahim yang harus mengorbankan Ismail. Begitu juga Daniel yang merasa harus mengorbankan pekerjaannya. Indonesian Idol adalah berkat dari Tuhan. Sekarang ini gua diingetin ketika Ibrahim harus mengorbankan anaknya. Dia padahal udah nunggu lama sekali menunggu untuk mendapatkan anak. Tapi akhirnya, setelah berapa tahun menunggu dikasihlah berkat seorang anak, jelasnya. Nah ketika Tuhan meminta untuk mengorbankan anaknya, itu adalah sebuah ujian. Apakah dia akan memegang berkat yang Tuhan diberikan atau dia lebih percaya kepada sang pemberi berkat, kata Daniel. Bagi Daniel Mananta, Indonesian Idol adalah tempatnya bekerja yang sangat berarti. Namun ia merasa sudah waktunya untuk melepaskan, mengikuti kata hatinya. Indonesian Idol adalah berkat yang Tuhan berikan dan ini saatnya gua untuk melepas. Karena Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik lagi, ungkapnya. Dengan melepas, gua membuktikan kepada Tuhan bahwa gua lebih percaya kepada sang pemberi berkat karena gua berprasangka baik, bukan berkatnya. Karena berkatnya itu ketenaran tersebut bisa gua sembah, kata Daniel Mananta. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itulah akhirnya Daniel Mananta memutuskan untuk berhenti menjadi pembawa acara di Indonesian Idol yang akhirnya digantikan oleh Boy William.